Halo Sobat Migran dimanapun kalian berada. Hari ini saya ingin membahas tentang penahanan dokumen yang dilakukan PJTKI atau P3MI atau PJTKI atau PT gitu ya, yang kadang dilakukan kepada pekerja imigran Indonesia. Jadi teman-teman semua kan kalau kita diproses di PT ya, otomatis dokumen ijazah, kartu keluarga, KTP dan sebagainya itu diperlukan untuk proses kita ya. Dan ketika kita datang di Hong Kong, dokumen kita itu masih di PT, benar nggak sih? Jadi setelah kita kerja di sini, nanti selesai potongan mungkin, baru PT ngomong ini dokumennya gimana, mau kirim ke keluarga atau siapa yang ambil ya. Yang menjadi pertanyaan gini, ketika teman-teman yang di interminit yang bermasalah atau pekerja migran terkendala ya, gimana tuh caranya kasihan untuk pekerja migran yang terkendala yang mungkin mereka datang sini terus baru 3 bulan di interminit gitu. Gimana cara mengambilnya gitu. Otomatis PT nggak mau kasih kan. Tapi teman-teman semua ini biar kita sama-sama tahu gitu ya. Yang menjadi permasalahan banyak teman-teman kita nggak tahu dan itu sudah dilakukan PT bertahun-tahun dari tahun-tahun dulu-dulu gitu. Itu dilakukan PT ya. Tapi di sini saya mau bilang bahwa setiap PJTKI, P3MI itu tidak bisa menahan dokumen pribadi kita. Selesai kita diproses, itu wajib kembalikan kepada kita. Bukan berarti karena mereka proses terus kita katanya ada hutang harus membayar ya, terus nggak dikasih. Itu menurut peraturan ya yang ada dari BP2MI bahkan Kemenaker, bahwa dokumen kita tidak bisa ditahan oleh orang lain, apalagi itu paspor ya. Paspor itu nggak bisa ditahan, dipegang oleh orang lain teman-teman semua. Jadi tidak bisa menahan setiap dokumen yang menjadi hak milik kita gitu. Dan itu yang berwajib memegang dokumen kita, bukan memegang ketika mungkin kita bikin kasus atau apa ya, pemerintah lah gitu. Tapi kalau P3MI yang memproses kita nggak bisa menahan dokumen kita teman-teman semua. Jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit bahwa ketika kalian yang mungkin di interminit ya, saya mau ngomong bahwa yang di interminit, ketika kalian mau pulang terus belum dapat ambil dokumen kalian, segera laporkan ke Kemenaker atau BP2MI gitu. Karena gini, banyak kan teman-teman yang baru 3 bulan, 4 bulan belum selesai potongan ya, itu ditahan dokumennya, sementara anak-anak atau PMI-nya tuh udah trauma mungkin, saya belum mau proses gitu, mau pulang di rumah dulu menghilangkan trauma ya. Karena kan apa yang kita pikirkan waktu masih kita di BLK tidak sesuai setelah kita kerja di sini, benar nggak sih? Ada yang tidak seberuntung kita teman-teman yang kerja langsung dapat majikan yang baik gitu ya. Mungkin teman-teman kita yang lain tidak seberuntung kita ya, yang kasihan baru datang 2-3 bulan nggak cocok sama majikan, nggak tahu ya emang dia nggak beruntung apa dianya yang gimana. Banyak kejadian tiba-tiba langsung di interminit. Udah nggak usah kita ngobrolin tentang yang 2-3 bulan. Yang udah 3 kali kontrak pun, 2 kali kontrak pun ada tiba-tiba di interminit. Tapi nantilah kita bahas tentang itu. Tapi kita bahas nih tentang dokumen yang ditahan oleh PT gitu ya. Jadi teman-teman semua, kalau kalian di interminit terus, aduh saya mau ngambil dokumen saya karena anak saya mungkin perlu gitu ya, untuk mengurus, kan kebanyakan itu yang masuk di laporan kami ya, Kace minta tolong dong, ini saya mau urus anak saya mau masuk sekolah, perlu ijazah, perlu perlu KTP saya karena anak saya belum diurus surat-suratnya. Kebanyakan seperti itu gitu teman-teman semua. Jadi barang siapa yang mungkin tiba-tiba dia baru kerja di sini terus di interminit nggak bisa ambil dokumennya, laporkan ke BP2MI atau ke Kemenaker gitu. Atau mungkin kalian nggak tahu caranya seperti apa, nanti telepon saya, nanti ditulis di bawah ya di kolom script
apa, pokoknya itulah. Pokoknya nanti ditulis di bawah gitu ya, nomor telepon saya, biar kalian kalau besok-besok mungkin kalian bisa nonton channel ini, konten ini, terus tidak tahu arahnya akan kemana ya. Aduh, ini orang bikin itu kan, orang lagi bikin video biasa dipakai dihubungi lewat handphone ini, atau ada notifikasi yang masuk gitu. Sorry, kita lanjut lagi. Jadi teman-teman semua yang mungkin dokumennya masih ada di PT terus nggak bisa ngambil, nggak apa-apa, telepon saya, nanti saya arahkan gimana caranya untuk mengambil dokumennya ya gitu teman-teman semua. Apalagi teman-teman yang baru, yang kasihan ya kalian yang mungkin kena shock terapi ya, shock terapi datang di Hongkong tiba-tiba, aduh saya belum mau kerja. Ada yang terjadi beberapa orang gitu. Setelah dia di interminute, saya berikan dia semangat, udah semangat lagi, nanti proses lagi ya. Aduh Kak Chen, nanti aja lah, saya mau hilangin stres, saya mau hilangin mau hilangin dulu trauma saya gitu. Karena memang benar-benar ada orang yang ya datang di sini langsung kena shock terapi karena mungkin majikan yang kasar, atau mereka yang nggak bisa menahan gitu. Karena memang kalau kita lihat semua majikan di Hongkong ini ya rata-rata ngobrol mereka tuh agak kasar gitu, bukan kasar, memang tegas gitu kalau ngomong gitu. Udah aja gitu, saya lihat juga orang Jawa, orang kita Manado, orang Batak itu kalau ngomong kan keras gitu. Tapi kan ada anak-anak masing-masing karakter kan, tiba-tiba ini orang kayak kasar gitu. Padahal itu kan udah diajarin dari PT bahwa kita nih kalau ke Hongkong ini nggak enak-enak, kita mau kerja gitu. Tapi nantilah kita bahas itu, gimana cara kita menata mental dan perasaan biar kita nggak baper-baper. Mungkin ada di konten yang lain ya, konten saya juga ada biar kita nggak baper gitu ya. Jadi nanti kita bahas lagi. Tapi buat teman-teman yang sekiranya gitu dokumen kalian masih ada di PT, yang masih ditahan oleh PT gitu ya, mungkin kalian udah proses saat kalian di interminate, terus kalian mau proses lagi tapi belum dapat majikan, udah berapa lama di cari majikan tapi nggak dapat, akhirnya menyerah, sudahlah tunggu dulu lah. Akhirnya waktu saat mau ngambil PT nggak kasih solusinya lapor ke Dinas Tenaga Kerja atau ke BP2MI. Kalau kalian nggak tahu caranya mau lapor, telepon ke saya di nomor WA saya nanti, atau di kolom komentar. Nanti di kolom komentar kalian mau bertanya atau gimana, nanti saya kasih nomor telepon saya gitu ya, biar saya bantu arahkan gimana cara mengambil dokumen kalian di P3MI, PT, PJTKI gitu teman-teman semua. Dan sekali lagi, biar kita pekerja migran semakin terbuka, open mind ke depan, bahwa dokumen tidak bisa ditahan oleh PT. Peraturannya seperti itu, sebenarnya seperti itu. Apalagi teman-teman yang datang di Hongkong, tiba-tiba agensi gini ngomong, surat kontrak kamu dan paspor kami tahan dulu ya, nanti selesai potongan baru diambil. Kebanyakan kan seperti itu, bukan kebanyakan, memang tidak menjadi rahasia lagi gitu. Itu tidak bisa, tidak boleh. Ada undang-undangnya juga di labor Hongkong bahwa majikan atau siapapun tidak bisa menahan dokumen kita gitu. Jadi teman-teman semua jangan kayak pasrah-pasrah. Kembali lagi alasan gini ya, nanti kalau dokumen kalian kita kasih, kalian pakai berhutang. Intinya begini teman-teman semua, maksud saya gini, kita nih harus menjadi orang yang benar-benar mengerti peraturan gitu. Lepas dari Anda mau gadaikan ke Anda, mau jual ke Anda, itu nanti resikonya ke diri kalian masing-masing, resikonya ke diri kita masing-masing. Kita udah tahu ini salah, ini nggak bisa, loh jangan dibikin gitu. Benar nggak sih? Tapi yang menjadi peraturan di sini saya pengen buka bahwa tidak ada yang bisa berhak menahan dokumen kita. Ingat, mau dia PT, agensi, saat kita datang sini masih ditahan dokumen kita, itu nggak bisa. Kalau dilaporkan mereka kena gitu. Apalagi majikan nggak bisa gitu. Jadi kasih pandangan gitu. Dulu pernah juga majikan saya
mau tahan dokumen saya. Mungkin saya bilang ini nggak bisa, ini kalau di labor Hong Kong tahu kamu nanti kena. Saya bilang apalagi sekarang majikan saya udah tahu saya bantu-bantu teman-teman gitu, bantu-bantu teman-teman yang terkendala. Saya jelaskan bahwa saya bantu teman-teman yang terkendala, saya bilang di Hong Kong ini. Jadi saya nih hadir di sini juga sebagai pekerjamu, sebagai kungyanmu, tapi saya nih bantu teman-teman juga. Artinya gini, teman-teman semua, penting sekali, nanti kita bahas ya, nanti kita bahas di konten berikutnya, bahwa penting sekali agar kita tuh bisa apa ya namanya, enak gitu di dalam rumah bekerja gitu, kalau komunikasi kita enak gitu. Kalau teman-teman bilang kan saya nggak lancar, nantilah saya jelaskan. Tapi kembali lagi di sini bahwa saya ingin jelaskan, kalau kalian sekiranya dokumen kalian masih ada di PT, tolong ambil, karena itu hak kalian. PT tidak berhak, mau kalian ada hutang, mau kalian ada apa, itu nggak bisa PT menahan dokumen kamu gitu. Itu harus dilaporkan ke pemerintah gitu, Kemenaker dan BP2MI. Oke teman-teman semua, mungkin ini masuk ya buat kalian semua, bahwa tidak bisa ada yang menahan dokumen pekerja migran. Itu hak kalian, itu hak pemerintah dan kalian itu sebenarnya. Tidak ada orang lain yang bisa menahan dokumen kalian. Oke? Sampai di sini dulu pembahasan saya tentang dokumen. Kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Bye-bye. God bless. Semangat!